Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosio-emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana merupakan suatu kondisi yang dipersyaratkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan. Di dalam Badan Harapan ini biasanya kita sebut sebagai bidang pelayanan umum yang bersifat conditio sine qua non. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam istilah asing dikenal dengan istilah School Plant Administration, di mana artinya mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan baik di sekolah maupun di madrasah. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Lahan, atau kita sering istilah aslinya site, yang dimaksud adalah letak atau lokasi tanah suatu lahan yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun di atas tanah atau lahan tersebut, gedung atau bangunan sekolah atau lembaga pendidikan. Bangunan, atau kita sering disebut dengan building, berarti semua bangunan atau ruangan yang sengaja didirikan di atas lahan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan serta menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Sedangkan perabot dan perlengkapan di sini berarti benda dan alat yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Secara lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan perlengkapan adalah perlengkapan yang dipergunakan bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, bermain dan bekerja, seperti perlengkapan tulis-menulis, menggambar, olahraga, kesenian, dan juga termasuk perlengkapan penerangan, air minum dan cuci, pendingin, pemanas, dan sarana komunikasi. Sedangkan perabot atau mebeler yaitu berupa meja, kursi, bangku, berbagai macam papan pendidikan, kotak maupun rak dan gantungan. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dasar sarana prasarana pendidikan yang perlu adik-adik ketahui bahwa yang pertama, terkait dengan lahan bangunan dan perlengkapan, itu sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap dalam merencanakan di sekolah. Yang ketiga, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dengan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid-murid dan guru-guru di sekolah. Dan kelima, sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas, serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan profesinya. Dan yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakannya dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Dan 7, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat.
Kedelapan, sebagai penanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya saja, tetapi harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan itu ada terdiri dari beberapa. Ya, kita bisa lihat seperti apa jenis-jenis alat-alat itu. Dapat jenis-jenisnya bisa sarana fisik dan non fisik. Adapun yang menjadi sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang memudahkan atau melancarkan sesuatu kegiatan seperti mesin ketik, komputer, perabot, alat peraga edukatif, ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, toilet, kantin, dan ruang UKS. Dan sedangkan sarana non fisik yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, program-program yang mendukung proses belajar mengajar. Prasarana pendidikan meliputi tanah, halaman, pagar, gedung, jaringan, jalan, air, listrik, internet, serta mebeler dan bangunan infrastruktur yang merupakan prasarana lingkungan pendidikan untuk melengkapi bangunan sekolah agar lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, pagar wajib harus ada di lingkungan sekolah. Akhirul kata, saya ucapkan selamat belajar dalam video pembelajaran ini. Semoga memberikan manfaat yang bermakna bagi adik-adik dalam mengembangkan pengetahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.